sampai saya susah cari nominal rupiah itu susah. Biasanya saya tiap bulan 15 juta, 12 juta sampai berjuta-juta gitu. Sekarang boro-boro berjuta-juta, cari 10.000 aja susah, Mang. Kamu bukan manusia. Kamu pulang aja ke alam kamu. Dia marah, apa aja di situ dipecahin sama dia. Udah jadi layaknya seperti saya pacaran gitu. Saya kejar-kejar dia, dia nggak napak, dia terbang gitu kayak pakai skateboard gitu, Mang. Nah, akhirnya saya pegang tangannya, jangan marah. Enggak, jangan marah, please. Saya cium tangannya. Ini lama banget. Akhirnya dia ngelus-ngelus gitu, nggak jadi marah. Langsung balik lagi. Iya. Akhirnya kita lagi akhirnya di situ kayak suami istri. Akhirnya aku sayang kamu, aku cinta kamu. Mau kamu nikah sama saya nggak mau kayak gini terus. Menjalin hubungan dengan sosok makhluk goib merupakan salah satu bentuk dari ritual pesugihan. Berjumbu dengan sosok wanita Belanda cantik yang ternyata aslinya merupakan sosok yang mengerikan. Jalinan kisah beda alam ini dialami secara nyata oleh Mas Bobby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Malam Mencekam? Senang sekali Mang Ai dan tim bisa ketemu lagi hari ini ya. Kita akan bersama-sama nonton kisah nyata mencekam hari ini. Dan kita akan kenalan dengan narasumber kita, namanya Mas Bobby. Apa kabar Mas Bobby? Alhamdulillah baik, Mang. Sehat Mas Bobby ya? Alhamdulillah sehat. Mas Bobby ini kesehariannya apa nih? Untuk saat ini saya freelance aja, Mang, marketing freelance. Freelance salah ya? satu perusahaan, iya. Di bidang apa tuh? Di bidang koperasi gitu, Mas. Koperasi Mang. ya. Nah, Mas Bobby mau berbagi kisah kepada kita semua. Waktu Mas Bobby bekerja di Bandung. Iya. Ini kisahnya juga menurut saya menyeramkan ya. Awal Mas Bobby bisa mendapatkan karir menjadi bagus gitu ya. Iya, Mang. Karena tuntunan atau mungkin godaan ya Iya, Mang. dari makhluk goib. Tahun berapa itu kejadiannya? Itu kisaran tahun 2012, Mang. 2012 Iya. di Bandung ya. Iya. Nah sobat, jangan skip videonya supaya nggak penasaran. Dengarkan dan tonton sampai habis ya. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Mas Bobby. Jadi begini ceritanya. Awal mulanya aku itu dapat kabar gembira, yaitu dapat suatu kabar gembira yang menyenangkan, yang saya banggakan. Saya dipanggil oleh perusahaan asing berkembang di leasing, Mas ya, Mang. Jadi pada tahun 2012 ya, Mang ya, hari Selasa tepatnya, mungkin tanggalnya aku lupa, Mang. Jadi pas pada waktu itu orang tua itu sama sekali nggak ada uang untuk ngasih transport gitu, Mang, untuk ngasih bekal ke Bandungnya gitu. Jadi kan kalau ke Bandung kan harus ada persiapan, harus ada ya segala sesuatu yang matang. Jangan sampai nanti orang tua itu nanti ketika anak ke sana ngerantau itu akan terbengkalai, terlantar, tidur di musola, tidur di pinggir jalan, yang dikhawatirkan orang tua seperti itu. Jadi orang tua itu memikirkan gimana, akhirnya ketemu jalan. Udahlah nih jual perhiasan mama aja katanya. Nah akhirnya dijual lah. Pada waktu dijual adik minta bagian. Nah Bobby kebagian cuma 500.000. Nah 500.000 itu jadi nanti buat kos gimana, terus buat travel gimana, buat jajan di jalan gimana. Tapi Bobby tanpa pikir panjang langsung nekat aja ngambil 500.000 dari orang tua, langsung Bobby nyewa travel, berangkatlah ke Kota Kembang gitu. Awal ceritanya, Mang. Jadi pas begitu di perjalanan sempat ngelamun, Mang, sempat ngelamun. Jadi
ngelamunnya itu dengan hanya berbekal 500.000, nanti hidup di Kota Kembang itu gimana? Nah, notabene di Kota Kembang itu istilahnya kosan itu nggak ada yang murah. Jadi berkisar antara 2 juta, 1 juta, yang AC itu 2 juta. Setahu Bobi emang ya, setahu saya. Jadi yang paling murah itu 900.000, 800.000. Waduh, gimana ini? Wah, sempat galau aja di dalam mobil itu. Wah, gimana. Telepon ini, pinjem ini, enggak ada, lagi belum ini. Waduh, galau juga ini, ya Allah. Sempat mau balik lagi tadinya, Pak, berhenti Pak, masih di Palimanan saat itu, masih bisa naik elep pulang ke rumah gitu. Cuman malu sama orang tua kalau pulang lagi. Jadi ya bismillah aja nawa itu. Akhirnya telepon lah ke temen yang ada di Ciamplas. Pada waktu itu telepon siang. Perjalanan telepon, namanya Albert. Nah, Bet, ini aku Bobi. Kalau di Bandung itu aku mau tanya kosan paling murah berapa? Paling murah 800, 700. Waduh, mati deh. Udah pikiran turun di Cicahem atau turun pas di Asa Manggala Setiabudi, ada musola, saya tidur di situ. Jadi marbot gitu. Ada pikiran ke situ, Mang, saya tuh. Cuman saya bersikeras untuk rayu teman saya gitu. Bet, tolonglah diusahakan maneh nengan kosan jeung urang. Sabraha bae nu siga kandang hayam oge teu naon gitu. Ketawa akhirnya si Albert. Iya saya akan usahakan. Nah, singkat cerita, dapatlah kosan, Mang. Dapat kosan, ini ketemuan di mana? Di Setiabudi. Di apa? Di desa. Masuklah ke dalam. Nah, masuk ke dalam. Akhirnya ketemu sama si Albert itu. Kumaha dulur, mana ka mana wae, kangen biasa. Udah lama nggak ketemu kan, teman lama. Kumaha ya, ayah itu tadi Tonggo. Tonggo kan berarti atas. Ya udah saya senang, alhamdulillah ya Allah Maha Adil. Saya udah senang bergembira saya tuh, Mang. Nah, saya lari sama teman saya, wah, foto-foto, kangen-kangenan biasa. Pas di mana? Kosannya masih jauh tak? Eta di balik iya Tatangkalan. Hah, kosan kok di Tatangkalan gede? Pas begitu lihat, eta aja murah 300.000. Bener bae maneh kosan kieu berek urang. Wah, tuh balik. Deui. Itu, Mang, bentuknya itu seperti rumah Belanda, bangunan kuno. Nah, mungkin yang ada kawan saya di Cirebon, pernah di Cirebon sih mungkin pernah lihat pabrik gula Sindang Laut. Nah, itu persis seperti itu. Layak nggak layak gitu. Nah, persis seperti itu. Jadi yang bangunan Belanda itu notabene pintunya itu gedenya selemari, 2 kali lipat lemari, atau ya pokoknya nuansanya mistis banget gitu. Sempat saya itu baru ngelihat aja udah shock, udah down. Ada berapa kamar sih itu? Di situ 10 kamar, Mang. Ada orangnya? Orangnya cuman 2 katanya. Kalau ditambah saya 3. Jadi kosong banyak nitip barang gitu katanya sih. 300.000 ya? Iya, 300.000. Bersih itu 300.000 tuh, udah sama air sama listrik gitu. Jadi tinggal masuk aja gitu. Cuman ya kita harus berani mental, kata teman saya. Ya udah. Saya pikirnya gini, Mang, daripada saya di kota besar, saya terbengkalai, saya menjadi beban orang tua. Terus ya masa saya kalah sih sama adik saya yang ngerantau sukses gitu. Saya kakaknya kok kalah, cengeng gitu. Ya udahlah. Nah, terus saya tuh ada berpikir di situ, sempat terbesit di pikiran saya tuh, Mang. Aduh, pokoknya ini motivasi saya. Kelak saya gaji keluar, penjualan saya bagus, saya cari kos yang AC. Daripada saya harus tidur di musola atau ngegembel, saya nggak mau. Itu motivasi saya, Mang. Dari jalan raya jauh? Wah, jauh banget. Jauh, masuk gang, jauh. Tahu sendiri kalau Kota Kembang kan ada yang naik turun. Nggak bisa mobil ya? Nggak bisa, itu tembusnya nanti ke Gunung Putri katanya. Udah, singkat kata singkat cerita, saya masuk, ketemu sama bapak kosnya. Assalamualaikum, Pak. Dari mana, Mas? Dari Cirebon, Pak. Mau ngekos? Iya, Pak, betul, Pak.
Tapi keadaannya gini loh, nggak apa-apa Pak. Saya daripada nggak ada tempat tinggal sementara Pak, gitu. Ya itu tadi saya tanam dalam hati, pokoknya saya gaji pertama harus pindah. Pada gaji itu 2 juta Pak. Gaji pertama di perusahaan leasing itu 2 juta yang untuk pendatang gitu. Nah 2 juta itu kan saya bisa sisihkan 1 juta, 1 juta lagi buat kos. Yang penting saya aman gitu, nyaman. Kalau di ini kan nggak nyaman, cuman keterpaksaan saya gitu. Ya udah saya ambil akhirnya kan. Ya udah Pak, saya ambil Pak. Ini gimana, saya bayar di muka apa gimana? Iya, kasih 300.000. Udah gitu saya bergegas, Mang. Nah bergegas, pakaian saya bawa, teman saya bawa. Ini kamar kan ada 10 Mas, sampai ujung tuh. Yang sana udah pada ngisi. Ada orangnya Pak, orangnya lagi ke Bandung, ke Jakarta, ke ini. Jadi ya paling cuman barangnya aja, orangnya paling sebulan sekali ngontrol. Ah di situ saya makin sampai merinding, makin wah ini nggak bener nih kosan ini. Nah berarti yang menghuni berapa orang Pak? Ya 3 orang sama Mas. Ada wanita setengah baya, bapak-bapak sama Mas. Oh berarti ada nih Pak. Oh ada. Ya udah, jadi rada mending lah Mang gitu Mang. Akhirnya ini kan yang tengah nih masih kosong, yang ini masih kosong. Mas milih yang mana? Saya lihat pintu yang bagus yang tengah aja Pak. Nah akhirnya dibuka. Jadi pintu Belanda itu kan nggak pakai slot gitu Pak, pakainya rantai gitu kayak orang penjaraan. Dibuka akhirnya. Brak. Wah. Aku lihat kamarnya aja udah ngedrop gitu. Udah pikiran kalang kabut macam-macam, nanti bakal ini. Wah buang jauh-jauh dulu lah. Nah masuk. Ini Mas tempat tidurnya, ini lemarinya, pakaiannya, ini mejanya. Nah, kalau mau mandi di sana ya. Pak boleh lihat kamar mandinya? Oh boleh. Dilihat. Nuansa mistisnya langsung set, energi negatifnya tuh ini bakal terjadi nih pasti. Udah enggak. Ya udahlah, enggak pikir macam-macam lah pokoknya. Yang penting tinggal gitu. Nah, kemudian lambat laun akhirnya maghrib tuh adzan. Udah gitu bapak kos keluar, saya ngobrol sama teman sebentar, saya dipinjemin lah uang nih, ceklan maneh, ceng dahar di dia 50.000, saya kan punya 50, dia 50 jadi 100, ya alhamdulillah rezeki saya. Nah singkat cerita dia keluar, tutup pintu, akhirnya kan baju saya berantakan tuh, yang di koper tuh, saya beres, tilep segala macem, taruh. Badan saya lengket, saya mandi dulu ah. Pas gitu saya masuk kamar mandi, kok nggak umum gitu. Baru datang udah disambut seperti itu gitu. Kok gini banget gitu. Pokoknya udah saya mulai stres di situ. Tapi terbesit lagi, pokoknya awal bulan gajian saya pindah. Gitu, motivasi saya. Ya udah saya mandi bersih. Salahnya saya nyanyi di kamar mandi. Emang saya hobi nyanyi sih, Mang. Jadi saya sambil sabunan saya nyanyi. Mungkin itu yang mengundang gitu. Saya nyanyi dari mulai lagu apa saya nyanyi, nggak sadar tuh. Mungkin ada yang merhatiin atau gimana. Ya udah selesai mandi, saya keluar pakai baju, saya istirahat, ngelamun saya, Mang, sambil merokok, Mang. Saya sambil merokok, saya ngelamun itu bukan ngelamun macam-macam Bang. Jadi saya ngelamunnya ini, saya sekarang posisi lagi ngerantau. Nanti saya kos bayarnya apa? Terus nanti saya ngirim orang tua gimana? Sedangkan kerja aja baru, apalagi dapat kos seperti ini. Wah itu campur aduk di kepala itu, kayak stres gimana bercampur. Wah pokoknya kayak berontak gitu hati itu. Galau berat ya? Galau berat Mang. Jadi hidup segan mati tak mau gitu Mang. Seperti itu. Jadi ya apa boleh buat gitu ya. Nasi udah jadi bubur kan. Terima aja. Yang penting saya tawakal gitu istilahnya. Kan Tuhan gak tidur Mang istilahnya. Cuman saya tetap beribadah. Begitu sholat terus ngelamun. Udah ngelamun. Tiba-tiba saya dengar
jebur, jebur, jebur layaknya orang mandi. Jebur, jebur, jebur. Ini masih malam pertama nih? Iya, udah disambut seperti itu. Jadi setelah terjadi gitu saya cerita ke teman itu kenalan. Si penunggu itu kenalan ke saya. Itu tandanya itu senang ke saya katanya. Kalau yang sering mandi itu berarti cewek. Kalau bau rokok itu cowok. Nah itu cewek Bob, kata orang situnya. Ya udah itu oke lah. Siapa itu yang ngasih tahu? Teman saya yang nganter itu si Albert itu. Orang Bandung aslinya, orang Kota Kembang aslinya. Nah udah begitu Mang, sambung lagi. Saya lihat ke kamar mandi. Nah ini kan posisi di kamar kan cuma saya, nggak ada orang lain gitu. Kenapa ada yang mandi? Saya pikir apakah itu ada orang yang ikut mandi, apakah ada yang bla 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 gitu ya. Saya tanpa pikir panjang saya tuh lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak ganggu kamu, kamu nggak ganggu saya. Kita sama-sama makhluk Tuhan. Blok. Airnya tenang. Tembok yang gerowok-gerowok nggak ada yang basah. Tadi siapa yang mandi ya? Wah, udahlah. Sempat mau teriak ya. Tolong gitu ya. Cuman nggak lucu juga. Takutnya gimana-gimana, udahlah. Pikir kan tembok tinggi. Masa orang mandi di sana kelihatan kedengeran sampai ke sini kan nggak mungkin. Akhirnya saya bergegas balik lagi ke kasur. Nah, udahlah tutup aja. Blok. Saya gembok, saya balik lagi ke kasur. Kasurnya juga notabene gede banget gitu. Seperti kasur yang saya lihat di film Pitung yang Belanda gitu. Gede banget, saya tiduran, saya mainan HP gitu. Karena saat saya main HP, tiba-tiba lampu itu kip, pet. Neon. Lampu yang ini. Lampu pijar. Lampu yang warna kuning itu Mang. Lampu pijar ya? Iya, lampu jadul lah. Ya, lampu ayam jadul. itu. Iya, lampu ayam itu. Mati, tiba-tiba mati. Nah, setelah mati saya di situ kan semakin soak gitu, semakin stres saya tuh. Udah lepas kendali aja saya tuh sampai Allahu Akbar, lari langsung cari bapak kos kemana. Kan istilahnya halaman luas, rumah zaman dulu kan ketemu di warung kopi. Saya nggak pakai sendal, saya lari saking sasahnya gitu. Ketemu, saya ngos-ngosan, Pak, saya mau ngobrol sama bapak, boleh nggak? Ngobrol 4 mata. Saya sepertinya digangguin terus Pak. Gimana nih Pak? Saya mau pindah aja Pak, saya masih mending tidur di musola, di masjid atau gimana. Aduh Mas, jauh Mas, terus uang Mas juga udah kepake, saya nggak bisa ngembaliin. Waduh, kacau di situ saya. Akhirnya saya telepon lah teman saya, si Albert itu. Kata Albertnya, nges ya, solusinya lampunya diberes saang wae. Dari 10 watt ke 30 watt ke 50 watt, kamu tinggal pilih aja kata dia. Ya udah akhirnya saya minta ke bapak kos 50 watt, lampunya terang akhirnya, terang benderang. Jadi saya rasa takut itu mengurangi gitu, Mang. Jadi nggak begitu takut gitu, Mang. Jadi pas lampu udah terang, saya bergegas lagi, saya berani gitu ya. Jadi sambil aduh ngelamun, saya tuh menghayal biasalah lelaki gitu. Andaikan saya di sini ada orang yang menemani saya, gimana. Sambil ya mungkin gimana gitu. Mungkin yang halus itu ngelihat mungkin barangkali. Itu tiba-tiba lampu itu bush gitu tuh. Jadi ngebul aja gitu, terus tak mati. Udah mati, gelap kan. Saya sasah. Blok. Saya cari kos lagi nggak ada. Saya lihat jam 1 itu. Jadi dari kaki sampai kepala itu merindingnya setengah mati saya tuh. Udah kalut aja, pasrah saya tuh. Akhirnya masuk lagi, tutup pintu, saya gini di bantal. Di pojok. Seperti ada yang niup, Mang. Dalam keadaan gelap? Iya. Ada yang niup. Di telinga saya tuh gimana sih ditiup kita sama adik, sama orang tua kalau susah dibangunin gitu. Tapi itu wangi Mang, aromanya semerbak. Gitu. Nah akhirnya saya berani mendelik gitu ya. Nggak ada apa-apa, saya bilang. Wah itu sih hanya halusinasi gitu. Ya udah, saya tidur lagi. Nah kaki saya ada yang gini-gini, usil tuh.
Saya bilang, "Sus, sangatnya kecoa atau tikus gitu." Nggak ada juga. Nah pas begitu saya bangun, ambil HP, senterin, di situ terjadi. Saya bilang, "Masya Allah, siapa kamu?" Saya bilang. Ya itu ngewujud saya, diem aja pertama. Terus saya baca-baca ayat kursi segala macem, tiupin ke dia, dia langsung dush kayak asap gitu. Jadi Nampak sosoknya tadi. nampak sosoknya, cuman Seperti dia apa? ya cewek kayak seperti nona Belanda, rambutnya pirang, hidungnya mancung, bibirnya kecil, merah. Ya saya sempat tergoda, cuman dia bukan bangsa kita gitu. Saya takutnya terjadi apa-apa gitu. Jadi saya baca ayat kursi, saya tiupin, dia hilang gitu. Nah pas udah hilang, terus saya tidur sampai pagi. Nah besoknya nggak ada apa-apa. Besoknya hari kelima itu saya bangun mau kencing, saya tuh bangun mau kencing, keluar dari kamar mandi, saya lihat ada yang sisiran. Ada yang sisiran di situ, bener-bener di situ saya sempet, wah nggak bisa, saya terpaku, jadi kayak orang kepaku aja gimana Mang. Jadi nggak bisa lihat apa-apa gitu, diem aja saya tuh. Akhirnya dalam hati saya terbesit nama Tuhan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya nggak mau mati di sini, saya nggak mau berakhir di sini, saya nggak mau ketemu sama bangsa kayak gituan sampai gimana gitu. Jadi kata orang Cirebon tuh sima ira sima isun gitu. Jadi kekuatan saya itu lebih kuat daripada kekuatan kamu. Makhluk yang paling sempurna itu kan manusia, bukan kamu. Jadi saya tergerak gitu. Akhirnya saya gerak situ berani. Tetap dia nggak pergi. Berarti kan dia udah satu sama saya. Jadi saya ada rasa akhirnya ke dia. Saya nggak takut. Semakin saya deketi, cantik, luar biasa cantiknya Mas. Auranya terpancar. Jadi kok lihat aja kayak Britney Spears gitu kan, yang cantik-cantik yo bule Madonna, persis kayak gitu. Jadi timbul berani. Timbul berani. Timbul berani, akhirnya saya deketin, "Siapa kamu?" Dia langsung mendekat gitu. Tajam matanya. Tajam banget, nggak ada kedip kayak manusia gitu, nggak ada, terus ngeliatin saya. Terus saya nggak mau baca-bacaan, takut dia panas, jadi saya beraniin lagi. Nah terus di situ terjadi komunikasi saya sama dia. Akhirnya saya tanya, "Nama kamu siapa?" Jadi seperti orang bisikin Mang. Jadi bangsa kayak gitu kan nggak napas. Bangsa halus kayak gitu tuh nggak napas, nggak seperti manusia. Kalau manusia kan kita ngomong ada vokalnya, tapi kalau bangsa kayak gitu lemes. Jadi kalau misalkan dia ketawa, melengking suaranya. Makanya nggak aneh kalau bangsa kuntilanak melengking, jarak 20 meter kikikannya Masya Allah gitu. Nah itu nggak aneh karena itu nggak napas gitu. Jadi pas dia bilang, "Helen." "Siapa?" "Oh Helen." "Kenapa kamu ganggu saya salah apa?" Cuman gitu aja. "Helen enggak gini. Oh ya, saya mau tidur ya, jangan diganggu ya." Baru saya gitu, dia udah di sebelah saya. Kapan naiknya gitu? Di luar logika saya. Baru saya udah, kayak gitu tuh. Bisa gambarkan pakai baju apa itu? Gaun pertama tuh hari kelima tuh gaun merah jambu. Di sininya tali-tali semanik-manik gitu. Lehernya putih banget kayak leher bayi, putih banget. Pokoknya hampir perfect gitu Mang. Jadi saya tuh awalnya ada takut Mang. Takut banget. Takut digigit kayak vampir gitu ya dibayanginnya. Tapi ini nggak ada. Jadi yang ada rasa kelakian saya gitu. Nah pada akhirnya saya beraniin meluk dia, cium kening dia. Jadi ya kayak layaknya suami istri aja gitu. Jadi saya tuh seolah-olah nyaman walaupun bangunan kuno kayak Belanda gitu, kayak bekas udah itu jauh-jauh dari saya. Malah saya begitu gajian, saya mau rehab ini kamar. Saya nggak mau pindah. Udah jadi saya urungkan niat yang gajian saya pindah gitu, ketemu sama si Helen itu.
Nah, singkat kata singkat cerita, akhirnya si Helen itu ngobrol sama saya bahwa dia tuh hidup dari tahun 1917. Nah, bla 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 segala macem. Ayahnya pernah menjabat jadi jenderal apa gitu. Dongeng dia tuh. Seperti manusia, cuman ngomongnya pelan banget. Nggak seperti manusia ngomongnya. Saya itu bisikan ngomongnya. Oh, jadi nggak seperti manusia layaknya vokal gitu, enggak. Hanya bisikan, Kalau ini diraba nyata ya. nyata. Seperti apa? Cuman Dingin. dingin seperti kulkas. Dingin seperti kulkas. Tapi wangi. Wangi banget. Air di situ, maaf kalau misalkan saya ganggu kamu di sini rumah kamu, saya ganggu kamu, maaf. Cuman kalau kalau saya mah di sini nggak ada niatan untuk ganggu kamu. Saya di sini merantau, mencari nafkah untuk memberi orang tua, untuk memberi adik gitu. Saya nggak ada niat ganggu. Gitu, cuman manggut-manggut aja gitu. Pas hari ke-10 dia pakai tank top terus pakai kain apa gitu dari sutra apa gimana gitu. Nah, terus kakinya tuh nggak nginjek ke bumi, sekilan kakinya tuh terbang gitu. Jadi dia ngelangkah tuh kayak ngelangkah bayangan gitu. Itu sebenarnya kalau film-film kan napak ke bumi itu berarti nggak bohong itu. Sebenarnya kalau makhluk kayak gitu nggak napak ke bumi. Terbang, saya ngeliat kakinya lo nggak napak ke bumi, berarti ini benar. Tapi kok kenapa dia suka sama saya gitu? Dia suka sama saya, kenapa? Saya tanya ke dia, Ellen, kenapa kamu suka sama saya? Saya manusia, kamu bangsa jin. Kamu baik ke saya, kamu baik, ceh. Oh, terus abis baik, emang kamu bisa tahu saya baik? Saya kan dulu kan ke wanita tuh suka gimana-gimana. Oh gitu, saya berani pegangin tangan dia, ngelihat dia pakai tank top gitu ya. Ya lelaki, timbullah saya. Timbul saya akhirnya, saya tanpa sadar akhirnya bercukur sama dia. Bercukur sama dia sampai dia juga, saya juga, akhirnya dia makasih sama saya. Terus sampai pas saya bangun pagi itu, saya bangun pagi ada roti kismis yang Belanda punya, terus sama teh tubruk, rengginang, rempeyek, sama satu lagi ketan. Saya bangun, saya tanya bapak kos, Pak makasih ya Pak ya bapak, saya terpuaskan saya ngekos di sini. Kenapa mas? Bapak udah nyiapin sarapan buat saya. Sarapan apa mas? Hah? Sarapan apa? Saya bilang, oh enggak pak, barangkali saya ini, maaf pak ya. Berarti siapa ini bikinin? Ternyata si nona Belanda itu yang bikinin makanan buat saya. Karena dia terima kasih. Si kue-kue itu dimakan enak? Seperti layaknya yang di warung-warung. Seperti biasa, normal? Seperti biasa. Nggak terasa basi atau apa? Nggak terasa basi. Lebih enak yang di meja itu, yang tiba-tiba saya lihat ada di meja, saya makan lebih enak rasanya. Entah itu mungkin batu disihir jadi apa, saya nggak tahu, tapi yang jelas saya rasakan itu makanan. Minuman teh tubruk ya teh tubruk. Nggak ada rasa kejanggalan apakah diminum darah gitu seperti yang di film-film, nggak ada mang, sedikit pun. Nah mungkin di situ saya timbul penasaran. Nah malam itu saya gelapin lampu, nah saya bakar dupa, airnya bakar dupa wangi-wangi gitu supaya dia datang. Nah saya melek, dia ada di depan saya di meja hias, biasa dia sisiran. Akhirnya dia nyamperin saya, dia ngajak lagi, jangan, saya bilang, kamu terlalu baik, saya manusia, kamu bukan manusia, kamu pulang aja ke alam kamu. Dia marah, apa aja di situ dipecahin sama dia. Pintu dibanting sama dia apa sih. Saya bilang, ya udah jadi layaknya seperti saya pacaran gitu. Saya kejar-kejar dia
nggak napak, dia terbang gitu kayak pakai skateboard gitu, Mang. Nah, akhirnya saya pegang tangannya, "Jangan marah, jangan marah." Enggak, jangan marah, please." Saya cium tangannya, ini lama banget. Akhirnya dia ngelus-ngelus gitu, nggak jadi marah. Langsung balik lagi. Iya. Akhirnya kita lagi akhirnya di situ kayak suami istri. Akhirnya, "Aku sayang kamu, aku cinta kamu. Mau kamu nikah sama saya. Saya nggak mau kayak gini terus." Dia nggak mau saya. Terus, "Kamu kenapa? Kok kayak gitu? Kamu kesepian atau gimana?" gitu. Ternyata wajah saya mirip sama si itunya Helen yang dulu pada zamannya dia itu. Oh, ternyata gitu. Nah, terus saya ceritakan, "Kenapa kamu bisa meninggal?" "Saya meninggal di situ." Bapak saya katanya di pohon gede yang depan yang kelihatan kosan itu. Nah, terus saya diseret, saya di berapa puluh orang, saya dibuang ke sumurnya di belakang gitu. Oh gitu cerita sejarahnya. Terus saya mirip sama pacar kamu gitu, saya wajahnya mirip. Ya, gitu. Itu pas begitu saya kerja di hari yang mau ke sebulan itu. Jadi saya, "Pak, permisi, saya dari perusahaan ini, Pak. Saya ingin menawarkan mobil, Pak. Gini, udah bla 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 segala macam. Mas, ini berapa cc? Ini berapa?" "Udah Mas, saya nih DP." Jadi mudah gitu. Jadi saya kaget di situ loh. Kok setelah kejadian ini saya seperti gampang gitu cari uang gitu. Nah, di situ saya bukan saya mendahului kodrat yang Maha Kuasa. Saya nggak mau uh, lebih dalam lagi, nggak mau. Saya cukup dengan hakul yakin aja. Tapi kok kenapa saya bisa seperti ini gitu? Karena saya menyenangi makhluk kayak gituan atau gimana? Udahlah, saya buang jauh-jauh pikiran itu. Yang penting ini rezeki dari Tuhan, saya nikmatin. Terus datang lagi, transaksi lagi. Sehari itu ada 4 transaksi. Mobil langsung dikirim, delivery. Saya bilang ke bos, saya mau bayar kosan, saya mau kasbon dulu, Bos. "Oh boleh, berapa puluh juta kamu mau kasbon?" Saya kaget di situ, nggak biasanya seperti itu. Jadi kalau di perusahaan leasing kan kita yang bener-bener kontribusi banyak itu yang dimanja sama direktur, sama manajer itu. Nah pada saat itu saya terjadi di saya. Jadi saya tuh bener-bener Mas, jadi begitu omsetnya bagus, perusahaan bagus, akhirnya saya diangkat lah jadi asisten supervisor. Saya ikut tes program lagi, saya diangkat lagi menjadi supervisor full dengan gaji saya sebulan 7 juta. 7 juta itu pokok saya, 7 juta dari mulai rendah Mang, dari mulai 2 juta sampai ke 7 juta. Ke 7 juta terus belum yang lain-lainnya, uang lauk pauk, insentif, bonus, segala macam. Saya 12 juta saya pegang tiap bulan. Akhirnya saya rehab itu rumah, kamar. Saya rehab, saya lukisin gambar non itu tuh. Saya lukis sendiri, saya ngarang sendiri. Wah, dengan itu pasang, saya kasih wangi-wangi. Sampai saya beli AC, dia nggak mau. Si Helen itu nggak mau dipasang AC. Lepas. Akhirnya dilepas sama saya. Nah, kipas yang ada. Kenapa alasannya? Karena apa ya, dia sudah merasa dingin gitu. Dia tidak mau dingin lagi. Saya kan kalau tidur nggak ada AC nggak bisa. Kadang saya fullin AC. Banyak nyamuk sih Mang. Kalau tidur di kosan rumah kuno itu nyamuknya waduh Masya Allah. Kipas yang gede aja udah nggak mempan, jadi AC. Apalagi udah direhab sama saya semua. Itu direhab boleh ya sama pemiliknya? Saya izin boleh. Akhirnya udah Pak, gini aja Pak, ini untuk bayar saya 1 tahun. Senang kan Pak? 3 juta, hampir 4 juta saya bonusin nih Pak, 4 juta. Sisanya Bapak ambil, saya mau rehab ini. Oh silakan Mas, silakan. Akhirnya saya bayar 1 tahun 4 juta. Lemari, kasur diganti semua? Saya rehab semua. Setelah saya berapa itu tuh? 2 bulan. Udah 2 bulan, nginjak 2 bulan saya tuh udah bagus Karena penjualan tinggi ya. Jadi income saya itu 12 juta. Nah, bulan ketiganya income saya itu 15 juta. Bulan keempatnya 15 juta. Nah,
Ya sampai bertahun-tahun saya bisa punya motor, punya itu. Jadi saya akhirnya membudayakan cacing, membudayakan ini. Saya panggil tukang-tukang, "Pak, ini yang kumuh-kumuh saya tambalin aja pakai semennya Pak ya, jangan jangan kelihatan kumuh kuno. Masih ada rezeki kita, saya ada rezeki Pak. Bapak tuh pengen ngerehab ini tuh cuman Bapak nggak ada uang." Saya kan tersentuh jadinya, "Udah Pak, saya rehab habis aja semuanya." "Berapa sih Pak?" 50 juta ya paling. "Nggak cukup Mas, 50 juta tuh. Paling 100 jutaan. Udah gampang Pak masalah itu. Yang penting rehab sama saya Bapak izinin." Akhirnya saya rehab semua Pak. Tambalin ngumpul sampai saya nggak boleh pulang. Sama bapak kosnya tuh, "Udah Mas di sini aja. Ini kamar ini milik Mas. Mas terserah mau pulang ke Cirebon tapi Mas pulang sini Mas punya villa ini." Itu bapak kos atau penjaga kos atau yang punya? Yang punya langsung Pak, Mang. Yang punya. Pada waktu itu dia veteran. Veteran dia tuh mungkin ya saya nggak tahu kalau dia mungkin bekas pembela tanah air. Dulu kan nggak ada tentara TNI gitu kan, ada peta. Nah dia cerita ke saya itu peta dia tuh pembela tanah air gitu. "Saya ini veteran Mas. Nah udah merdeka jadi saya beli tanah ini ada bekas markas gitu, markasnya Jenderal siapa gitu nggak tahu." Akhirnya dibelilah sama si bapak itu tuh. Namanya Pak Tugino. Nah udah gitu dibeli sama Pak Tugino. Berapa hektar gitu dibeli sama dia. Dijadiin kosan sampai sekarang. Gitu awal ceritanya. Jadi oh gitu. Akhirnya udah saya sejarah tahu semua. Jadi udah seperti keluarga sama bapak kos tuh. Sampai anak-anaknya pulang dari Jakarta, dari Bandung kaget ngelihat kosan tadinya kumuh jadi bagus, "Ini bekas siapa Mas Bobi, Mas Bobi, Mas Bobi." Jadi saya itu dianggap keluarga sama dia. Bahkan saya nggak boleh pulang. Nah udah gitu saya kan jadi males Mang, jadi males Mang. Jadi Bobi tuh istilahnya malas bekerja Mang. Istilahnya uang uang udah punya, tabungan jutaan, deposit sama, kartu kredit udah banyak, kendaraan roda 2, roda 4, Pentaris, terus usaha-usaha kontra apa di Ciamplas di mana udah banyak gitu. Apalagi yang saya cari, cewek udah cantik gitu. Lupa sholat dari situ. Udah lupa sholat itu. Pak Tugino ini belum curiga Nggak ada yang curiga sama saya. kalau Mas Bobi pacaran dengan Nggak Helen? ada Mang. Nggak ada yang curiga Mang. Saya kan ditutupinya sama bekerja Mang. Jadi beliau nggak tahu. Terkecuali kalau misalkan saya penganggurannya Mang ya. Notabene itu kan, loh ini orang nggak kerja tapi bisa beli motor, bisa beli mobil, mungkin ini bla bla bla. Tapi kan kalau Bobi kan diliatin gitu. Kerja kerasnya, kadang pulang malam ngasih makanan ke Pak Tugino, "Pak, ini ada sedikit oleh-oleh." Di situ kan nggak ada curiga gitu. Nah sampai kembali lagi tadi ke cerita tadi ya. Nah sampai saya itu lupa sholat Mang. Lupa sholat, lupa sama Tuhan lah istilahnya. Di tahun 2015 tuh. Lupa sama segalanya gitu. Tapi ngirim ke orang tua. Ngirim ke saudara-saudara yang nggak mampu, saya kirim. Nah dari situ saya itu berpikir lagi, loh kenapa saya hanya karena dunia lupa Allah. Dulu saya lagi miskin, lagi melarat, lagi nol gitu. Saya bener-bener deket gitu sama Tuhan. Cuma kok deket sama Helen kok jadi seperti ini. Tapi kalah lagi kalau dia wujud. Kalah lagi dia wujud. Nah terus begitu saya udah titik jenuh gitu ya, titik jenuh artinya di sini menemukan klimaks di hati itu. Istilahnya harta itu bukan segalanya buat saya gitu. Saya cari perempuan Mang, perempuan yang asli gitu di kampus Unpad gitu ya. Dengan saya nongkrong mobil mentereng gitu sambil ngerokok, sambil tanya alamat. Yang ngerayu lah, istilahnya sih ngerayu sama cewek lain. Itu jijik ngelihat saya Mang. "Neng mau tanya kalau alamatnya Pak Asep di mana Neng ya gini yang sekolah ini." "Apaan sih? Naon sih?" Jadi ya pokoknya semua hampir perempuan itu ngelihat saya
kayak ngelihat apa gitu. Saya tuh aneh, ngaca lagi saya tuh. Kurang apa saya? Hidung enggak, ini enggak. Uang dilihatin ratusan ribu banyak, mobil bagus. Apalagi saya tuh sempat introspeksi gitu. Itu mobil apa Mas? Pakai mobil. Accord saya, Honda Accord. Ditolak terus. Guru ngaji saya deketin gitu ya, saya mau belajar ngaji. Assalamualaikum teh, punten, perkenalkan nama saya Bobi dari Cirebon, saya kos. Teh, iya, kenapa? Boleh saya mau belajar ngaji sama teteh? Aduh, sayangnya sibuk, maaf ya. Jadi seolah-olah kenapa gitu, apa dengan saya salah apa gitu, salah apa gitu saya tuh sampai sediginiin sama seorang wanita, padahal saya notabene udah sukses lah pada saat itu ya, emang ya udah punya kendaraan segala macam ya, pokoknya saya udah borjuis lah, nggak kekurangan apa-apa gitu. Sampai tiap lebaran saya kirim sapi ke Cirebon itu, orang tua, kambing, keka buat keluarga gitu ya. Pikir orang teman-teman saya itu saya udah sukses. Teman-teman saya minta, aduh priben ge wong Cirebon ge wis kan pengen rayaan apa, butuh pira sekian yang berapa orang, saya kirim langsung. Nah itu di situ saya introspeksi, kenapa saya kok sama manusia ditolakin semua. Akhirnya saya pulang ke kos, terus biasa lampu dimatiin, pakai bayar bakar dupa, dia ada lagi, muncul lagi. Saya tanya, kenapa sih kamu ngikutin saya terus Len? Aku tuh sadar, aku nggak mau terjerumus jauh, apalagi sampai ke bawah ke alam kamu. Aku ini manusia, aku nggak mau hubungan kita terus-terusan. Kamu lebih baik pulang ke alam kamu, saya udah nggak butuh kamu, saya nggak mau terus-terusan sama kamu. Kamu pergi ke alam kamu, saya pergi ke kampung saya nikah sama perempuan yang normal gitu. Mata dia merah menyala kayak api, kukunya langsung keluar semua, taringnya keluar, rambutnya berubah jadi jibok gitu, berdiri rambutnya tuh kayak sapu ijuk gitu. Langsung saya pingsan mang di situ. Jelek sekali ya? Jelek sekali. Saya langsung blok pingsan di situ. Pingsan, saya bangun jam 3. Jam 3 pagi saya bangun. Kejadian itu jam 10. Jam 3 saya bangun. Aduh saya lemes di situ ya. Kok saya bercinta sama jelmaan yang kayak gitu. Begitu saya lontarin kata-kata yang menyakitkan, dia berubah gitu. Udah saya langsung di situ bergegas. Saya ketok bapak kos, keluar, saya peluk bapak kos, Pak saya mau tidur di sini. Kenapa? Saya dihantuin terus sama hantu perempuan di kamar saya, Pak. Tolong Pak, saya nggak mau mati Pak. Ya udah di sini. Kalau bisa bapak ngaji saya, bapak butuh uang berapa? Saya mau selamat dari sini gitu. Nah akhirnya panggillah Ustadz ngaji. Saya cerita, Pak Ustadz gini. Saya ceritain bahwa saya sudah berhubungan sama yang di situ. Udah jauh Mas, udah nikah. Iya Pak. Aduh, udah berapa orang Mas di situ? Mumpung Mas belum kebablasan, udah aja Mas tunggu. Akhirnya dia telepon temannya, nemenin saya. Dia manggil kiai, manggil ustadz. Udah terlalu jauh, Mas pulang aja ke Cirebon. Kalau udah masuk ke tempat tinggalnya Mas di kota Cirebon, dia nggak mungkin nyamper, nggak mungkin berani. Nah Mas di situ dibersihin. Setelah kejadian saya putus hubungan dengan Helen, itu seperti saya kehilangan ayam kehilangan induknya. Jadi segalanya susah. Biasanya saya transaksi, saya mudah gitu Mang. Istilahnya saya door to door ke bos-bos, seperti udahlah langsung DP aja nih. Itu seperti udah Mas nanti lagi. Itu kontan ya? Iya. Udah Mas nanti lagi, saya pikir-pikir dulu. Udah Mas alamatnya aja. Meminta nomor HP-nya Mas kalau bisa. Nanti saya follow up lagi. Kasih waktu Mas 2-3 hari, 4 hari. Wah saya susah terus bertahap.
sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai tutup bukunya penjualan saya cuma satu pun itu pending. Akhirnya keluarlah SP1. Gaji tetap saya nikmatin, cuma saya dikasih waktu 3 bulan. Kalau dalam 3 bulan ini saya nggak target, ya udah saya dapat SP3 alias dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Seperti itu, Mang. Nah, akhirnya terjadilah pemecatan ke saya. Sampai saya susah cari nominal rupiah, itu susah. Biasanya saya tiap bulan 15 juta, 12 juta, sampai berjuta-juta gitu. Sekarang boro-boro berjuta-juta, cari 10.000 aja susah, Mang. Pas kejadian itu sampai saya pernah ngalamin. Setelah itu saya di rumahnya teman saya punya pegang 5.000. Lapar ceritanya, mau makan. Itu saya cukup dengan rangginang sama kecap aja. Biasanya saya makan sesuka hati saya di mall, di mana, di Paris Van Java yang wah gitu. Terus sekarang saya meratapi nasib seperti ini, kok ketergantungan sama yang kayak gitu seperti ini gitu. Nah, akhirnya saya yang ada harta saya di situ saya ambil, saya jualin. Saya nggak punya apa-apa kan. Mobil masih ada? Nggak ada, habis. Dijual? Dijual, habis. Nah, syukur alhamdulillah saya tidak punya hutang di perusahaan tersebut. Mungkin kalau saya punya hutang, saya bakal dituntut atau segala macam gitu. Saya benar-benar namanya meratapi nasib. Nah, pada waktu itu setelah saya tidak punya apa-apa, dijual lah semuanya. Saya putuskan untuk kembali ke kota Cirebon. Nah, saya punya niatan untuk bertobat sebelum lanjut gitu, sebelum tutup usia saya. Akhirnya saya ketemulah praktisi supranatural, saya curhat. Jadi saya cerita ke kiainya, kamu kalau bertahan sama dia, kamu akan dibawa ke alamnya. Kamu gak bakal kembali ke dunia. Semua sama jasad-jasad kamu dibawa sama dia. Itu jelmaan dilihat sama kamu itu cantik, bidadari. Kamu singgung dia, dia berubah. Pernah kamu nyinggung? Iya, Pak Yai. Berubah nggak? Iya berubah. Taringnya keluar, ini keluar. Itu bisa nyakit kamu. Cuman karena badan kamu itu sedikit ada keturunan dari bapak kamu, dari orang tua kamu. Jadi dia takut. Ini kata Ustadz yang ada di Cirebon? Iya betul. Akhirnya saya dimandiin, diruqyah. Akhirnya badan saya enak lagi. Saya tanya, si Helen bakal datang lagi nggak Pak Yai? Saya tanya gitu, Mang. Kalau misalkan dia datang lagi, mungkin nyawa saya terancam. Insya Allah enggak. Helen itu bukan Helen aslinya. Itu jelmaan wewe gombel katanya. Wewe gombel yang cari kenikmatan, kepuasan, pesugihan gitu. Nah, di saat itu kamu nggak ada perjanjian sama dia, jadi kamu selamat. Jadi kalau misalkan kamu ada perjanjian, kamu akan mati. Saya diberikan wasilah supaya kamu tuh harus puasa mati geni. Kamu tidur di bawah ranjang selama 40 hari. Terus kamu ngasrep, jangan makan nasi, jangan makan manis-manisan, ngasrep. Jadi air putih sama nasi, makan nasi air putih, makan nasi air putih. Supaya apa? Bersih badan saya. Seperti itu. Alhamdulillah sampai saat ini, sampai saat detik ini saya masih sehat. Alhamdulillah. Jadi udah berapa korban di situ? Mungkin kalau misalkan saya rasa sih Pak Tuginonya juga jadi korban. Bukan jadi korban, jadi Pak Tuginonya juga bermain sama dia. Kalau feeling saya. Kerjasama gitu? Bukan kerjasama, dia ikut juga kayak gitu. Kalau dia kan perjanjian mungkin ya, perjanjian gitu, ketemu sama sosoknya, melakukan perjanjian gitu. Saya akan muasin kamu, tapi kamu kasih saya harta gitu. Mungkin. Kalau saya kan enggak. Saya kan tidur, dia menjelma, saya deketin, saya beraniin, saya perhatiin, saya sayangi, saya belai rambutnya. Mungkin dia jatuh cinta ke saya. Terjadi seperti itu. Jadi Pak Tugino, perkiraan dari
Mas Bobi ini melakukan pesugihan Iya, betul. dengan Helen ini. Betul. Tumbalnya penghuni Mungkin bisa jadi. yang ada di kamar situ. Iya, mungkin bisa jadi. Makanya misteri ini tuh aneh aja gitu. Kamar kos banyak, terus yang huninya cuma 3 orang. Sedangkan yang 3 orang ini ya saya nggak pernah ketemu yang 2 ini. Nggak pernah ada ya? Nggak pernah ketemu. Berarti saya sendiri gitu yang di kosan tuh sama bapak kosnya itu. Jadi dibohongin Pak Tugino Iya, ya? Sebenarnya hanya sendiri. Betul. Kalau feeling saya sama dengan praktisi yang di Cirebon itu, Bapak Tugino itu pesugihan, nyari tumbal ya mungkin dengan nyalurin si Wewe Gombele itu mungkin barangkali. Tapi Wewe Gombele itu mau membunuh saya malah jatuh cinta dianya, kata praktisi supranaturalnya. Waktu itu Mas Bobi pernah minta apa ke Helen ini? Minta Nggak pernah kekayaan minta. nggak? Nggak pernah minta. Sama Sekali nggak pernah, Mang. Waktu merasa kaya, tahu itu efek dari pacaran dengan Helen? Iya. Dan Tahu. praktisi supranatural itu pernah bilang kamu kemanapun diikuti sama dia. Bahkan kamu itu nggak boleh kalau ada perempuan lain selain dia. Makanya kamu itu ditutupin auranya sama dia tuh, aura energi positif manusianya tuh. Jadi supaya nggak mancar. Kan kalau misalkan orang kan ada inner beauty, ya Mang, inner beauty. Jadi dari dalam keluar. Nah itu ditutup sama dia. Jadi musam, muka saya musam. Jadi nggak ada ketertarikan gitu. Mas Bobi kaya itu nggak sadar kalau itu hasil perbuatan Helen ya? Nggak sadar. Nggak sadar. Pikirnya ini kekuatan sendiri aja Iya. gitu ya? Pernah penampakan Helen ada di kantor? Nggak pernah sama sekali. Jadi kalau siang ke kantor tuh nggak merasa ada apa-apa ya? Nggak ada. Cuman masuk kos aja, dia nampakin, kita dialog, kita hubungan, terus. Tapi kalau saya keluar main ke temen atau di kantor atau kemana nggak pernah nampakin. Cukup di kamar aja. Nah feeling saya itu ya tadi kembali lagi itu mungkin Pak Tugino yang punya kosan itu ya muja gitu. Setelah direhab ini kos-kosannya, Iya. ada yang kos nggak di situ? Nggak ada. Tetap nggak ada. Tetap nggak ada. Padahal sudah bagus. Ya nggak bagus sekali sih Mang. Jadi cuma yang bolong-bolongnya aja saya tambal gitu istilahnya. Cuma Layak lah. besar banget gitu, berapa meter gitu. Dari misalkan dari sini sampai ke depan gerbang gitu. Seperti itu. Albert sendiri nggak tahu. Albert teman. tuh nggak tahu. Kisah ini nggak tahu ya. Nggak tahu. Albert tuh ceritanya dari mulut ke mulut. Ada tempat kos murah Nah, gitu iya. ya. Jadi saya menekan Albert ceritanya Mang. Jadi saya menekan Albert, tolonglah saya budget cuma 300.000. 300.000 itu notabene kalau di kota Bandung itu nggak mungkin sama sekali gitu. Kan harus 1 juta, 2 juta, kadang sampai yang bagus VIP itu sampai 4 juta gitu. 300.000 cukup apa gitu. Karena kasihannya dia ke saya Mang. Nah dia cari dari mulut ke mulut sampai ke pedalaman gitu. Nemulah yang tempat lumayan. Nah si Pak Tugino yang veteran itu mungkin bukan tempat kos, itu rumah pribadi menurut saya. Cuman karena dia butuh uang atau apa gimana, dia bilang dikosin gitu. Akhirnya saya masuk gitu. Kalau menurut feeling saya sih gitu. Karena si Albert itu nggak tahu sama sekali. Waktu ganti lampu itu nggak ganti neon ya? Nggak Mang. Gantinya tetap lampu pijar lagi. Iya. Terang tapi lampu pijar. Lampu Kenapa pijar. nggak pilih lampu putih? Karena apa sih wattnya mungkin ya, karena berapa watt nggak tahu gitu ya, apakah itu 900 apakah itu 4,5. Bahkan lampu-lampu yang lain itu dia matiin setiap hari itu dimatiin, cuman kamar saya aja yang nyala sama ruang tengah. Ada foto-fotonya nggak? Foto-fotonya aku nggak nge-save ya, emang udah lama kejadiannya lama. HP juga lagi itu Masih ingat sekarang? masih ingat, Jalan ke situ. masih. Terakhir ke sana, Belum pernah. setelah itu langsung pulang ya? Langsung ngelupain masa lalu. Mungkin kepengen ke sana lagi? Nggak ada. Saya takut musyrik, ceritanya takut menyekutukan Allah, takut menduakan Allah, saya nggak mau. Jadi udah tutup, saya nggak mau mengenang lagi. Setelah bebersih nggak ada gangguan lagi ya? Nggak ada, alhamdulillah. Jadi ternyata di dunia nyata juga ada ya? Ya. Seperti itu, mengalami. Ada pesan nggak untuk
orang-orang yang mencari kos-kosan atau yang statusnya seperti Mas Bobi seperti dulu? Ada sih Bang. Jadi kalau notabene kan kalau kos-kosan itu kan dilihat dari casing kebanyakan orang sih emang. Yang bagus, yang apa ada AC-nya gitu ya. Ya terus yang elegan gitu. Yang enak dilihat gitu. Itu belum tentu di dalamnya itu. Bahkan ada juga yang kelihatannya ambruk atau kelihatannya gimana, itu juga sama belum tentu. Jadi artinya kita milih kos-kosan itu dari pemiliknya. Pemiliknya itu pakai haji, pakai jilbab udah jelas, kosannya aman, nyaman. Gitu. Jangan lihat, pokoknya pesan saya jangan lihat dari casingnya kalau kosan, dari pemiliknya aja. Itu pengalaman pribadi saya gitu. Kalau Pak Tugino seperti apa penampilannya? Penampilannya seperti paranormal. Ulangnya banyak, tasbihnya banyak, di sini banyak. Ada istrinya? Gak ada. Oh, dia sendiri? Iya. Seperti dukun gitu? Iya, dukun. Nah, Sobat Malam Mencekam, ini kisah yang menarik sekali, bisa jadikan pedoman untuk kita semua dalam hal memilih kos. Tadi ada tips dari Mas Bobi ya, jangan lihat dari bentuknya, lebih kepada pemilik kos-kosan tersebut ya. Betul. Tapi dari situ juga kita bisa ambil kesimpulan bahwa harus meningkatkan ibadah ya, keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali, Mang. Tapi waktu itu juga ibadah rajin ya? Iya. Tapi pas udah kejadian lupa. Sempat ibadah rajin, kemudian kenal Helen jadi lupa ya? Lupa. Itu yang membuat lebih dalam. Iya. Jadi rusak gitu ya. Betul. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama, Mang. Sehat selalu. Amin. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Amin. Akhir kata Mang Ai dan tim ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.